Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Saudara, Yeremia ditunjuk oleh Allah. Dia bilang, tidak bisa, saya tidak bisa ngomong. Mulut saya tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan katakan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang diperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Jadi saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini, Yeremia diminta untuk membangun sebuah komunitas, membangun sebuah masyarakat yang begitu berdosanya, yang begitu hancurnya, yang begitu brengseknya, tetapi dia diutus untuk membangun kembali, memberitakan kabar tentang masyarakat yang akan memperoleh keselamatan, yaitu umat Israel pada waktu itu. Dikatakan ayat yang 10, ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, ini tugas Yeremia, yaitu membuat sebuah komunitas baru. Komunitas yang tadinya begitu bobroknya harus dicabut dari akarnya, dikeluarkan dan kemudian ditanam dan dia bertumbuh lagi menjadi sebuah komunitas yang baru. Saudara-saudara, pesan firman ini menjadi sangat penting bagi kita, menciptakan sebuah komunitas yang baik, komunitas yang indah dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin memulai dari satu ilustrasi tentang sagu, karena ini berkaitan dengan Maluku, toh? Sagu. Saya di Facebook tadi, di status saya katakan, hari ini saya akan membuat sebuah refleksi tentang sagu salempang patah dua. Salempeng patah dua. Bukan salempang, salempeng patah dua. Sagu salempeng patah dua. Apa itu? Tapi kita akan lihat apa itu sagu terlebih dahulu. Boleh ada satu bagian tentang presentasi tentang sagu. Well, this is the durian tree, and down here is its baking fruit. Ini pertama dia bicara. Believe it or not, a tree of this size can produce up to 1,000 of these. And when they're perfectly ripe, they start to split open like this one here. Now, at this stage, they start to honk a bit. In fact, somebody described it smelling like a cross between carrion and vomit. It isn't far off the case. Split that open. In here are the seeds. Where the fruit itself. Quite homely. And then you really weak. The creamy substance surrounds the seed. Without question, the most important tree to the Nawali is the sago palm. It not only provides the raw material for their homes, but is also their staple food. Remember what I said about those insects? You've got to keep your eyes open. Of course, some insects provide a tasty snack. I'm really impressed. These guys are putting their hands into an unsmoked bee's nest and pulling out honey. But frankly, you've got to draw the line somewhere. My tooth just isn't that sweet. Wow. The inner core of the sago tree is packed with starch, but it's too woody to eat raw. So generations of Nawali have perfected a processing system made out of the tree itself. The base of the tree makes a hod, as well as a system of basins and sluices into which water is poured to release the starch from the pith. Saudara perhatikan prosesnya ya. A piece of coconut fibre is secured with some more pieces of sago to
to act as a sieve. The mixture is now allowed to sit in the basin and the starch will settle to the bottom. But this is the most ingenious bit. Sego fronds also make the carrying pot. I didn't even attempt it. Apa yang Pak dalam bahasa Ambon? And Ambon we call tumang. Tumang. Once the water is released, the sego is ready to be packed and taken home. Portions will soon have Itulah sagu yang sudah diperas dengan air. Cooking it couldn't be easier. Just add boiling Ini water. yang paling penting sih. Coba lihat ya. Ya, dia mau buat apa ini? Itulah yang disebut papeda. Dia cara dia punya aroma. Dia mengambil dari dalam tempe. Is the paste from the Dan sego. Pertama bilang It tempe. looks like all paste, and it probably tastes like it. Before Sego had their according to the oral tradition, I came from a sago tree, and so this is why Dengan buah ikan. I'm not supposed to eat it. Saudara, itu salah satu sagu menjadi sangat penting dalam kehidupan orang Maluku. Ini ada sagu Amerika. Tapi ini dibawa oleh Ibu Eli atau John ya. Ini sagu keras sekali. Caranya mau dimakan gini, patah gini. Jadi bisa direbus tadi atau diminum pakai kopi ya, saya kira teh gitu kan. Saudara, saya mau katakan sagu adalah kehidupan orang Maluku. Sagu itu adalah bagian dari kehidupan orang Maluku. Orang bisa konflik, orang bisa berseteru satu dengan yang lain, tapi mereka sama-sama mencari sagu dan bisa berdamai. Sagu adalah kehidupan. Saudara, ini sagu keras sekali. Dan dia sulit sekali dipatahkan begitu. Tapi ada satu istilah yang seperti tadi saya katakan, sagu salempeng patah dua. Sagu salempeng itu apa? Satu itu. Ini salempeng ini. Satu ini salempeng misalnya. Tapi saudara, tiba-tiba dia harus menjadi patah dua. Dia harus menjadi patah dua. Patah dua untuk apa? Untuk berbagi dengan yang lainnya. Sagu salempeng patah dua ini adalah sebuah ungkapan filosofis yang begitu kuatnya dalam kehidupan orang Maluku, orang Ambon. Ketika dia dipatahkan, ini keras sekali. Dan kalaupun memang harus terbagi, terpisahkan ini, tapi itu bukan hanya terpisah begitu, tetapi dia akan membaginya kepada yang lainnya. Di tengah keterpatahan, di tengah kepatah begitu, sakit, konflik, perseteruan yang terjadi, tapi di dalamnya dia masih tahu bahwa dia adalah harus berbagi satu dengan yang lainnya. Dan ini yang menarik, ketika konflik 99 terjadi sampai hari ini, sagu salempeng patah dua ini menjadi satu hal yang luar biasa, karena di tengah situasi yang begitu menyulitkan sekalipun, begitu harus patah, tetapi mereka harus juga berbagi satu dengan yang lainnya dalam kehidupan yang dirumuskan tadi dalam pela gandum. Sagu salempeng patah dua. Ini adalah sebuah ungkapan yang begitu luar biasa dalam kehidupan orang Maluku. Di tengah situasi yang sulit, bahkan harus patah sekalipun, tetapi dia harus berbagi satu dengan yang lain. Saudara, bisakah kita menjadi seperti ini? Di tengah situasi keterpatahan kita, di tengah situasi mungkin membuat kita menjadi sulit sekalipun, kita masih terus harus tetap bisa berbagi dengan yang lainnya. Bahkan dengan orang
yang mungkin yang paling menyakitkan kita sekalipun, ini justru harus dibagikan. Saudara, ini tugas dari Yeremia. Tugas Yeremia adalah memberitakan kabar yang kadang-kadang menyakitkan bagi umat Israel. Seperti Sagu Salam Pempata 2 ini, yang tidak mengenakkan umat, tetapi dia harus membangun komunitas itu. Dia harus membuat komunitas itu menjadi komunitas yang terbangun. Dan saudara, ini luar biasa. Satu minggu ini kita sedang belajar satu buku yang dibawa oleh Betty dan Lia tentang The Good and the Beautiful Community. Bapak Ibu menerima setiap hari ya, sapa dan salam yang saya baca setiap malam untuk merenungkan besok mau bicara tentang apa. Besok mau disampaikan tentang apa. Dan saya setiap hari saya membaca itu bersama dengan Ibu Lisa. Setiap hari kami tertegun. Karena betapa kita, kalau kita disebut dengan Yeremia yang harus membangun komunitas itu. Baik dalam kehidupan pribadi sebagai saya pribadi, tapi dengan saya sebagai keluarga, bersama istri, dan juga bagi saudara dengan anak-anak, tapi juga bagi masyarakat, bagi gereja dan bagi masyarakat. Saudara harus membangun sebuah komunitas yang disebut dengan sebuah komunitas The Good and Beautiful Community. Dan yang menarik, bisa minta tolong Ibu, ada 10 hal, ada beberapa hal yang tadi yang kita sudah pernah berbagi Bapak Ibu yang The Good and Beautiful Community. Ada beberapa hari yang saya sudah sampaikan. Yang pertama, saudara, dikatakan apa? Clear community. Satu komunitas yang berbeda. Tapi saya senang mengatakan bahwa membangun sebuah komunitas yang unik. Saudara harus, atau saya harus menjadi sebuah komunitas yang unik. Kalau saudara tidak menjadi komunitas yang unik atau yang berbeda, apa bedanya kita dengan yang lain? Tidak ada yang istimewa. Tapi gereja menjadi gereja yang unik, menjadi gereja yang berbeda dalam arti unik itu, maka dia akan menjadi gereja yang disenangi. Karena ada sesuatu yang orang mau datang untuk itu. Saya sebagai gereja pribadi juga harus menjadi pribadi yang unik sehingga orang lain juga menjadi senang akan hal itu. Yang kedua, gereja yang berpengharapan atau komunitas yang berpengharapan. Saya sering mendengarkan bahwa mau kemana arah kehidupan kita ini, mau kemana arah gereja kita ini, mau kemana rumah tangga ini dibawa. Dana sudah tidak ada lagi, diperhitungkan bahwa sekian waktu akan habis, rumah tangga mungkin menjadi sulit, persoalan-persoalan pribadi mungkin menjadi banyak. Pekerjaan menjadi sulit. Di Amerika ini semakin sulit. Berapa banyak toko atau mall-mall yang harus tutup. Tapi saya mengajak kita menjadi komunitas. Melalui buku ini mengatakan, jadilah komunitas yang selalu berpengharapan. Karena apa? Karena kalau dalam konteks gereja memang menjadi tidak berpengharapan kalau yang menjadi harapan kita adalah pendeta, yang menjadi harapan kita adalah cleric of session, yang menjadi pengharapan kita adalah session, yang menjadi pengharapan kita adalah petugas-petugas gereja. Tapi gereja atau komunitas yang berpengharapan, karena kita tahu kepala gereja adalah Kristus itu sendiri. Dan dengan cara itu, gereja itu akan terus bertumbuh dan pengharapan kepada Tuhan itulah yang penting. Gereja yang melayani, komunitas yang melayani, dia bukan hanya melayani ke dalam, tapi juga harus melayani keluar. Lia dan Betty kemarin mengatakan apa? Up, in, out. Kita nggak hanya up, kemudian berhenti di out. Oh, nanti dulu. Cuma up in aja ya. Tapi saudara, kita menjadi gereja atau membangun sebuah komunitas yang up, in, and out. Berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus. Dikatakan
Christ Center Community, supaya kamu semua, ini pesan yang menjadi sangat dalam bagi saya waktu membaca itu. Dalam berpusat kepada Kristus ini ada satu pesan dari Yohanes, dikatakan supaya kamu semua menjadi satu. Supaya kamu semua menjadi satu. Menjadi satu bagaimana ini? Apakah menjadi satu gereja, menjadi satu marga, menjadi satu? Tidak. Tapi menjadi satu di dalam visi bersama untuk membangun sebuah komunitas yang indah dan baik. Ini menjadi sangat penting. Buku ini mengatakan kamu berbeda boleh. Silakan saudara berbeda. Tetapi perbedaan jangan membuat kehancuran. Tapi perbedaan jangan membuat kita menjadi terpecah belah. Kekristenan, kehidupan orang percaya boleh berbeda. Di awal dia katakan berbeda itu sebuah hal yang unik, sesuatu yang, tapi jangan karena perpecahan itu, karena perbedaan itu kita menjadi berpecah atau berpisah satu dengan yang lainnya. Itu pela ganda. Bagaimana dipersatukan di dalam pela itu sendiri. Bagian ini menjadi sangat berat. Waktu saya menuliskan bagian yang reconciling community ini, komunitas yang mendamaikan ini menjadi sesuatu yang sangat berat dituliskan kepada jemaat. Karena buku ini mengatakan kalau kamu ingin memulai sebuah perdamaian, kamu harus mulai dari sebuah pengampunan. Berdamai bisa, pela, ya dong, semuanya bisa duduk apa sama. Tapi apakah di dalamnya ada pengampunan, itu menjadi persoalan. Kalau kamu ingin berdamai, kamu harus memulai dengan pengampunan. Pengampunan terhadap diri sendiri, pengampunan terhadap sesama dan orang lain juga. Dan dengan demikian kita bisa membangun sebuah komunitas yang berdamai, komunitas yang berdamai. Ini menjadi pergumulan yang berat waktu kami mau menuliskan ini dan men-sharekannya kepada Bapak Ibu dalam sapa yang selalu saya kirimkan setiap hari. Komunitas yang menopang satu dengan yang lain, encouraging community. Saling menopang, saling menguatkan, ini menjadi sangat penting. Kita tidak hanya bisa ada hidup sendiri, tetapi harus menjadi jemaat yang saling menopang satu dengan yang lain. Ada generous community, murah hati. Menjadi jemaat yang murah hati itu bukan menjadi jemaat yang murahan. Tidak menjadi jemaat yang murahan, tetapi menjadi jemaat yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Seperti tadi, saling menopang, saling. Karena apa? Kemurahan hati ini yang selalu Tuhan ajarkan bagi kita. Untuk apa dia melewati orang Samaria itu kalau tidak ada kemurahan hati di dalamnya untuk menolong, membangun, menopang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir yang perlu dikirimkan adalah worshiping community. Semua saudara bisa lakukan membangun komunitas itu. Tapi ingat, ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Gereja tidak akan pernah berarti apa-apa kalau gereja tanpa worshiping. Dalam arti penyembahan, ibadah, doa. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang reguler. Kita tiap minggu datang dan seterusnya. Itu semua harus menjadi sebuah usaha untuk dibangun bersama. Itu sebuah ibadah yang hidup. Dalam bentuk apapun, di rumah tangga, di dalam gereja, di dalam persekutuan-persekutuan, the worshiping community. Kita akan terima itu hari Senin, dan saya harap kita membaca itu dengan sungguh-sungguh bahwa pelayanan-pelayanan ini menjadi sangat berarti. Saudara, kalau saudara dan saya adalah Yeremia hari ini, Yeremia yang diutus ke Ambon, Yeremia yang diutus ke Amerika, Yeremia yang diutus ke tempat kerja saudara, Yeremia yang diutus untuk bisnis-bisnis yang saudara bangun, Yeremia yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pagi-pagi buta harus bangun dan kemudian melakukan banyak pekerjaan sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi. Saudara adalah Yeremia, saya juga adalah Yeremia dengan tugas-tugas kita semua.
Dan saudara harus membangun the good and the beautiful community. Dan dengan demikian panggilan Yeremia akan kita aminkan bersama-sama. Meskipun harus mengalami patah dua, harus mengalami patah dua dalam kehidupan kita. Seperti Yeremia ketika dia memberitakan itu kepada Israel, kepada umat, dia tidak mengalami hal yang mulus. Dia harus mengalami patah dua. Tapi ingatlah, di dalam patah dua itu dia membagi satu dengan lainnya. Dia berbagi. Salam pena gandum bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.